eksklusif yang mengakui pernah bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maruf Samsudin bersama dengan pengusaha Riza Khalid. Mengenai perpanjangan itu kalau saya ingat sih 27 April ya, 2015 gitu. Jadi pembangunan seperti itu dia minta tolong dibangun, kalau bisa jangan di Papua, tapi bisa bangun di Gresik, gitu. Karena di Gresik itu sudah siap segala sesuatu infrastrukturnya. Kalau Papua itu masih belum bisa karena infrastrukturnya belum siap, listriknya belum. Gitu. Jika di pertemuan 27 April Maruf Samsudin berkeluh kesah kepada Novanto, di pertemuan 8 Juni, Novanto bersama Riza Khalid sudah mengemukakan peluang-peluang bisnis. Ya, saya ada melihat beberapa yang nggak utuh, gitu, baik awal maupun akhir, nggak utuh. Kita nanti pada saatnya tentu saya akan sampaikan keutuhannya, karena akhirnya kita juga merimain kembali kan, saya dengan teman saya, yuk kita duduk merimain kembali nih. Kecurigaan Pak Reza ternyata ini terbukti ya. Ternyata ada begini, waduh saya terima kasih ya, ternyata Anda punya penjelasan, saya membenarkan ini adanya transfer beredar yang tentu tidak utuh gitu ya. Transkrip rekaman yang diserahkan Menteri ESDM Sudirman Said kepada MKD pertengahan November lalu memang belum utuh, tetapi pernyataan Ketua DPR Setia Novanto membuktikan bahwa pertemuan dan pembicaraan tentang kontrak PT Freeport benar adanya. Sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015, setiap anggota DPR dilarang bertemu pihak lain yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengakuan Novanto serta keterangan saksi, menurut pakar hukum tata negara Mahfud MD, sudah cukup bagi MKD untuk menentukan sanksi pelanggaran etik bagi Setia Novanto. Sudah berhenti dan membuat vonisnya. Enggak, dia sendiri sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik. Hukumannya apa? Apa hukuman berat, apa hukuman sedang, apa hukuman ringan. Nah, itu yang dirembuk nanti. Kan gitu. Udah selesai, mau apa lagi? Memang subjeknya Novanto. Objeknya soal pembicaraan itu sudah diakui, mau apa? Namun yakinkah Anda logika Mahfud MD akan sejalan dengan logika 17 anggota MKD bila menonton perdebatan seperti berikut? Yang mulia Pak Akbar Faisal, saya salah sedikit. Bahwa yang ditanyakan soal rekaman, kita juga belum memvalidasi alat bukti asli, sehingga kita belum bisa nyatakan di sini ini suara si A, si B, atau si C. Ada dugaan mirip. Lanjut. Itu sikap Anda, sikap saya berbeda tentang itu. Jadi saya minta tolong. Ini sudah kita putuskan dalam rapat internal kita, bahwa kita harus validasi alat bukti asli dengan audit forensik. Enggak. Pelaku mengaku saksi datang dengan alat bukti dan kesaksian, namun Submidasko masih memerlukan validasi pelanggaran etik. Tim Liputan Metro TV. Ya, sanksi dari Mahkamah Etik DPR terkait kasus Setia Novanto memang belum diputus. Namun jika mengacu pada peraturan DPR, Novanto minimal akan terjerat sanksi sedang, karena sebelumnya sudah disanksi ringan. Jika mengacu pada pasal 20 peraturan DPR tentang kode etik, seorang anggota DPR yang sudah dihukum ringan akan mendapat sanksi sedang untuk kasus berikutnya. Setia Novanto dalam kasus pertemuan dengan Donald Trump di Amerika Serikat sudah dijatuhi sanksi ringan. Ini artinya, jika sanksi sedang, Novanto akan terancam pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan Dewan. Ya, sejak persidangan etika di MKD pemirsa, banyak pertanyaan kontroversial yang dilontarkan oleh anggota MKD. Beberapa diantaranya dianggap melenceng dari substansi yang fokus mengadili etika Novanto. Kolega Setia Novanto di DPR Fahri Hamzah mengungkapkan kesangsiannya bahwa sidang etik Novanto lemah dari sisi alat bukti. Fahri menilai selama persidangan tidak ada bukti otentik yang menjelaskan pertemuan Setia Novanto dengan bos PT Freeport Maruf Samsudin dan saudagar minyak Riza Khalid. Kasusnya itu sudah simpang siur, ya. Rekaman yang asli itu atau yang sesuai itu yang 11 menit atau yang 1 jam 20 atau ada 1 jam 30 dan lain-lain.
Jadi ini sebetulnya alat bukti yang sah saja itu kita belum punya. Bagaimana kita mau melangkah kepada menghukum, ya? Sementara saksi juga baru satu. Pernyataan Fahri berlawanan dengan anggota Komisi Hukum DPR, Ruhut Sitompul. Ruhut menyatakan kesaksian bos PT Freeport Ma'ruf Syamsuddin merupakan sebuah bukti bahwa memang ada pertemuan dengan Novanto. Fahri kau dengar ngomong, Fadli John kau dengar ngomong, lebih malu kita adilin, apa lebih malu nanti tahunya kejaksaan yang turun tangan? Sudah dua alat bukti yang kuat loh. Rekaman itu bukan mereka nggak mau kasih. Lihat galak-galaknya itu nanti dikunyah-kunyah rekaman itu nggak ada lagi alat bukti. Udah di dalam kan udah kayak raja semua kan. Jadi mantap tuh Kejaksaan Agung, mantap itu Pak Syamsuddin. Di mata mantan Hakim Konstitusi Haryono, persoalan alat bukti di ranah MKD dan ranah pidana tentu berbeda. MKD cukup bermodal pengakuan untuk bisa mengadili sebuah kasus etika. Di dalam persoalan alat bukti itu beda. Alat bukti untuk pidana dan alat bukti untuk persoalan MKD beda. Nah, persoalan ini gampang sebetulnya. Tinggal di Ya, pemirsa, kita akan bergabung kembali ke gedung DPR. Saat ini sidang sudah dimulai, sidang kode etik yang berlangsung di gedung DPR. Perbincangan tersebut tidak ada sesuatu hal yang akan merugikan saksi dan juga akuntabilitas saksi selaku Dirut PT Freeport Indonesia. 4. Bahwa saksi kemudian menyampaikan isi rekaman tersebut kepada pengadu sebagai Menteri Penanggung Jawab Sektor karena adanya permintaan pengadu Saudara Sudirman Said untuk melaporkan setiap interaksi PT Freeport Indonesia dengan semua pemangku kepentingan utama untuk menjaga agar keputusan apapun yang diambil secara transparan, mengutamakan kepentingan nasional, dan bebas dari campur tangan pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan pribadi. 5. Ma'ruf Syamsuddin mengakui seluruh isi transkrip tersebut adalah pembicaraan mereka bertiga pada pertemuan tanggal 8 Juni 2015 di Hotel Ritz-Carlton, kawasan ECBD, Jakarta. Selanjutnya keterangan saksi Luhut Binsar Panjaitan. 1. Saksi saudara Luhut Binsar Panjaitan telah diperiksa dalam persidangan MKD dan saksi menyatakan kenal dengan teradu dan Muhammad Reza Khalid. 2. Bahwa saksi tidak pernah membicarakan ataupun meminta kepada teradu untuk melakukan pendekatan maupun pembicaraan dengan saksi Ma'ruf Syamsuddin sebagai Direktur PT Freeport Indonesia untuk membicarakan masalah perpanjangan kontrak karya PT Freeport. 3. Bahwa saksi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa domain perpanjangan kontrak adalah domain pemerintah, bukan domain DPR. 3. Keterangan dan pembelaan teradu. A. Bahwa teradu tidak bersedia dilaksanakan sidang secara terbuka karena banyak hal-hal penting yang harus dirahasiakan. B. Bahwa teradu yang mestinya menyampaikan peristiwa pertemuan tanggal 8 Juni 2015 di Hotel Ritz-Carlton, kawasan SCBD, namun justru teradu menyampaikan nota pembelaan. C. Dalam pembelaan yang disampaikan oleh teradu menolak semua tuduhan dan menganggap bahwa teradu rekaman diperoleh secara ilegal, tidak sah, sehingga tidak bernilai dalam pembuktian. D. Bahwa teradu tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan anggota MKD yang berkaitan dengan isi rekaman, tetapi teradu lebih banyak mengelak dengan mengucapkan kata-kata, mohon maaf, saya tidak bisa berkomentar, dan semuanya telah saya sampaikan pada nota pembelaan saya. E. Bahwa teradu hanya membenarkan pertemuan pertama pada tanggal 23 April sekitar jam 10
sampai 11.30 WIB di kantor teradu. F. Bahwa teradu menyangkal adanya pertemuan kedua dan ketiga, sehingga keterangan teradu sangat tidak memudahkan pemeriksaan untuk mencari kebenaran terhadap peristiwa etik yang dituduhkan. G. Bahwa teradu tidak memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai kebenaran suatu peristiwa, sehingga teradu patut diduga menyembunyikan sesuatu dan tidak ingin MKD mendapatkan kebenaran material dalam perkara teradu. 4. Rekaman. A. MKD adalah lembaga persidangan etik, bukan persidangan hukum pro justitia. Saksi Maruf Samsudin membenarkan terjadinya peristiwa berikut isi rekaman dan tidak dibantah oleh teradu. Hal tersebut dapat dijadikan alasan pertimbangan dalam putusan etik sebagai alat bukti sebagaimana peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2015 tentang tata beracara MKD pasal 27 huruf D. B. Di sisi lain, teradu tidak membantah bahwa tidak ada satu pasal pun dari barang bukti original yang merupakan alat perekaman tidak bisa dihadirkan dalam sidang MKD. Barang bukti tersebut digunakan oleh Kejaksaan Agung dalam proses pro justitia. C. Bahwa rekaman isinya sesuai dengan yang diperdengarkan pada saat sidang keterangan saksi Maruf Samsudin. Kami ulangi, bahwa rekaman isinya sesuai dengan transkrip yang diperdengarkan pada saat sidang mendengarkan keterangan saksi Maruf Samsudin. C. Pandangan dari aspek etika. Berdasarkan fakta yang diungkapkan oleh Saudara Sudirman Said di persidangan, pertemuannya dilakukan tanggal 8 Juni 2015 di Hotel Ritz-Carlton di kawasan SCBD Jakarta Pusat, benar adanya telah terjadi. Serta saudara saksi Maruf Samsudin pun telah membenarkan bahwa memang telah terjadi pertemuan tersebut dengan pembicaraan yang sesuai dengan isi rekaman yang diperdengarkan kepada publik dalam persidangan, dan bahwa Maruf Samsudin mengakui bahwa isi rekaman 100% benar asli. Karena itu, kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Saudara Setia Novanto ini dapat dilihat dari aspek etika. Pasal-pasal yang diduga dilanggar dalam peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik DPR RI sebagai berikut. 1. Pasal 2 ayat 1 ayat 2 tentang kepentingan umum. Ayat 1, anggota dalam setiap tindakan harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Ayat 2, anggota bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya. Dua, pasal 3 ayat 1, 2, 4, dan 5 tentang integritas. Ayat 1, anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR RI, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR, menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ayat 2, anggota sebagai rakyat memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. Ayat 4, anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR. Ayat 5, anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3, pasal 4 ayat 2 tentang hubungan dengan mitra kerja. Ayat 1, anggota harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja.
ayat 2, anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerja untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Pasal 6 ayat 4 tentang keterbukaan dan konflik kepentingan. Ayat 4, anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan golongan. Berdasarkan fakta dan pasal-pasal yang kemungkinan dilanggar oleh saudara Setia Novanto, maka berdasarkan analisa tersebut, saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, saudara Setia Novanto telah melanggar kode etik seorang pimpinan lembaga tinggi negara, yakni Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yang juga pernah diberikan sanksi ringan atas pelanggaran kode etik. Maka terkait pelanggaran yang dilakukan saudara Setia Novanto dikenakan sanksi pelanggaran sedang dengan pemberhentian dari jabatan sebagai Ketua DPR RI. Demikian pendapat etik saya sampaikan di hadapan sidang Mahkamah Kehormatan DPR ini untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Ditandatangani Haji Dadil Basir, nomor anggota 402. Selesai. Terima kasih. Mohon ada satu kopi yang diserahkan ke meja pimpinan. Asli ya. Sambil menunggu memanfaatkan waktu selanjutnya, saya persilahkan dari meja pimpinan yang mulia yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Guntur Sasono MSI, dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih Yang Mulia. Pendapat etik terhadap kasus pelanggaran kode etik Ketua DPR RI Dr. Andes Setio Novanto. Demi kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang Mulia, pimpinan dan para anggota Dewan MKD, serta hadirin yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kami dapat menyampaikan pendapat etik tentang kasus dugaan pelanggaran kode etik Saudara Setio Novanto. Anggota MKD yang mulia yang saya hormati, secara proses dan kronologis sudah kita ketahui bersama dan kita jalani bersama. Perkenankan saya ingin langsung masuk kepada masalah substansi. Pertama, pandangan dari aspek etika. Saudara Setia Novanto mengakui pertemuan pertama di kantor DPR berlangsung 4 mata dengan Saudara Ma'ruf Samsudin dengan tidak dihadiri stafnya untuk mengikuti pembicaraan tersebut. Untuk selanjutnya, Saudara Setia Novanto mengajak Saudara Ma'ruf Samsudin untuk pertemuan lagi yang akan dipertemukan dengan seorang temannya. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Saudara Ma'ruf Samsudin. Yang kedua, pandangan dari aspek persidangan selama ini. 1. Sidang telah membahas pemanggilan Saudara Muhammad Risa Khalid yang telah berada di luar negeri untuk kemungkinan dapat hadir dalam waktu cepat atau tidak, dengan tanpa jaminan kepastian waktu untuk bisa hadir.
Kedua, sidang juga tidak dapat menerima rekaman asli dari saudara Ma'ruf Samsudin yang telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung dengan penjelasan dari Kejaksaan Agung sesuai pesan dari saudara Ma'ruf Samsudin bahwa rekaman asli tersebut tidak boleh diberikan dan dipinjamkan kepada siapapun. 3. Sekarang para aparat penegak hukum dan kejaksaan juga telah melangkah sesuai tugasnya melakukan proses penegakan hukum. Yang keempat, bahwa berlarut-larutnya persidangan ini sangat menguras perhatian masyarakat secara nasional maupun internasional. Juga pada akhirnya hanya akan menambah kegaduhan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Yang terakhir, sidang MKD tanggal 14 Desember 2015 juga telah memutuskan bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 sekarang ini MKD mengadakan sidang dengan agenda pembahasan dan pengambilan keputusan terkait persidangan ini. Yang ketiga, aspek etika dan hukum hampir sama dengan yang disampaikan oleh pendahulu bicara tadi. Melihat dari pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tentang kepentingan umum, anggota dalam setiap tindakan harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang atau golongan. Anggota bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan mempergunakan fungsi tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Pasal 3 ayat 1, 2, 4, dan 5 tentang integritas. Ayat 1, anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR, menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ayat 2, anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi di dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. Ayat 4, anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR. Ayat 5, anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 ayat 2 tentang hubungan dengan mitra kerja. Ayat 1, anggota harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja. Ayat 2, anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 6 ayat 4 tentang keterbukaan dan konflik kepentingan. Ayat 4, anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan golongan. Anggota yang mulia, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinilai telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara Setio Novanto sebagai seorang pimpinan lembaga negara, yakni Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Terkait pelanggaran yang dilakukan ini, Saudara Setio Novanto dapat dikenakan pelanggaran sedang karena yang bersangkutan sudah pernah mendapat sanksi
pelanggaran ringan sebelumnya. Demikian pandangan ini saya sampaikan kepada Yang Mulia pimpinan dan anggota MKD terhadap kasus pelanggaran kode etik Ketua DPR RI. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guntur Sasono, anggota MKD, anggota DPR, nomor anggota 436. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Pak Guntur. Silakan menyerahkan teks pendapatnya, teks asli setelah ditandatangani. Berikutnya dipersilakan Yang terhormat Yang Mulia Ibu Risa Mariska. Dipersilakan.